Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di episode kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kelayangan ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu sangat terganggu sekali ya dengan kelayangan. Makanya di season kali ini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih kita kelayangan, kemudian bagaimana cara menanganinya biar kalian itu tidak cemas ya. Soalnya kalau misalnya udah kelayangan, pikiran kita itu kemana-mana, akhirnya membuat kita cemas ya. Nah itu teman-teman, jadi kalian harus tahu dulu, harus pahami dulu kelayangan itu sebetulnya dari apa sih, biar kalian itu tidak cemas, tidak berpikir yang lain-lain. Jadi kalau misalnya sudah berpikir yang lain-lain, pasti cemasnya akan datang. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk mencegah cemas, biar kalian tidak berpikir yang lain-lain, saya akan mencoba jelaskan di sini ya tentang kelayangan itu sebetulnya dari apa gitu teman-teman ya. Nah sebetulnya untuk sensasi kelayangan itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, tetapi karena memang banyak pendatang yang baru yang belum paham, makanya saya akan jelaskan lagi di sini, tidak apa-apa ya. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung juga, sebelum kalian sebelum kalian bertanya ya tentang kelayangan atau hal-hal yang lainnya, tonton dulu video-video yang sebelumnya. Soalnya sudah saya share video tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis di video sebelumnya, dari mulai saya terkena, kemudian macam sensasinya, kemudian cara menanganinya seperti apa, sudah saya share ya. Nah itu, dan dimohon juga bagi yang baru bergabung juga ya, dimohon videonya itu di subscribe dulu ya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu menambah semangat tersendiri untuk saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties, psikosomatis terhadap kalian. Dan dimohon juga ditekan juga tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru ya. Karena saya akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties, psikosomatis terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxieties, psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Jadi tekan juga tombol loncengnya ya. Kemudian tombol like, tekan juga tombol like-nya biar itu menjadi acuan buat saya seberapa banyak sih orang-orang yang menyukai video saya. Nah itu teman-teman ya. Nah jangan lupa juga bagi teman-teman, lakukanlah kebaikan terhadap orang lain. Kemudian lakukan juga, jangan lupa sedekah, perbanyak sedekah sama orang lain. Karena dengan sedekah itu nanti kalian itu akan mempunyai perasaan yang nyaman, perasaan yang susah saya jelaskan. Kalau misalkan Anda tidak percaya, lakukan saja. Nanti kalau misalkan Anda sudah melakukan sedekah terhadap orang lain, nanti timbul perasaan yang sangat nyaman sekali. Nah itu ya. Dan tekankan juga dan yakinkan, dan kalian harus percaya ya, kalau dengan banyak bersedekah itu sini itu tidak akan membuat kalian miskin ya. Nah itu ya, justru sebaliknya, kalau misalkan dengan bersedekah itu justru rezeki kalian akan berlipat ganda ya. Nah itu teman-teman ya. Karena untuk bersedekah kalian harus percaya bahwa Allah itu akan menyayangi kalian, dan Allah itu akan membalas dengan melipat gandakan rezeki kalian. Bayangkan saja, rezeki itu walaupun sedikit tetapi selalu mencukupi ya. Perbandingannya seperti beginilah, beda ya. Setiap orang yang mempunyai gaji, tidak semua orang mempunyai gaji gitu ya. Jadi yang namanya gaji itu atau upah itu tidak semua orang mempunyai ya. Walaupun gaji itu atau upah itu sudah tertera nilainya atau besarnya, atau walaupun sangat besar sekali, tetapi itu tidak membuat cukup ya. Nah itu beda dengan rezeki. Kalau rezeki itu walaupun datangnya tidak terduga, kemudian nominalnya sedikit, tetapi selalu mencukupi. Nah itu teman-teman, bayangkan saja kalau misalkan teman-teman itu dilipat gandakan ya, dilipat gandakan rezekinya, dan itu akan menambah nilai-nilai buat kalian juga. Nah itu teman-teman ya.
Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Bagaimana sih, kenapa sih kelayangan itu dan bagaimana cara menanganinya? Nah itu teman-teman ya. Nah sebetulnya untuk kelayangan itu kalau orang yang sedang mengalami atau terkena gangguan asam lambung dan ansiedades psikosomatis, kalau kelayangan itu bisa diakibatkan karena kita itu kekurangan gizi teman-teman ya. Jadi asupan gizi setiap harinya itu untuk tubuh kita itu belum terpenuhi dengan sempurna. Karena kenapa? Wajar saja ya. Karena asam lambung kalian itu sedang terganggu, sistem pencernaan kalian itu sedang terganggu. Jadi kalau misalkan makanan yang masuk atau makanan yang kita konsumsi itu dicernanya tidak sempurna, alhasil nilai gizi, nilai kebaikannya untuk tubuh kita itu tidak terserap dengan sempurna oleh usus halus kita gitu ya. Nah itu teman-teman ya akhirnya tidak terpenuhi. Ya wajar saja kalau misalkan kalian kelayangan gitu ya, pusing. Karena kalau misalkan jalan kita itu, kalau misalkan jalan suka oleng gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kekurangan gizi, kekurangan energi ya wajar saja. Jadi keseimbangan tubuh itu ya terganggu. Nah itu teman-teman ya. Nah gitu. Jadi itu untuk kelayangan ya. Dan kelayangan juga bisa diakibatkan karena memang karena memang kita itu aliran darah atau oksigen ke seluruh tubuh kita itu tidak lancar ya. Wajar saja. Karena kenapa? Karena kalian kan senangnya itu kita yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ansiedades psikosomatis biasanya ya selalu berdiam diri di rumah, jarang olahraga, jadi selalu murung gitu ya. Kemudian selalu rasakan tentang penyakit, memikirkan tentang penyakit. Nah itu ya, jadi kita itu kurang gerak. Akhirnya ya aliran darah sama oksigen yang untuk ke seluruh tubuh itu tidak lancar. Nah itu teman-teman ya. Jadi solusinya ya lakukan saja penanganannya yang tepat ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah memahami kelayangan itu dari mana sih sebetulnya, kalau misalnya sudah paham, sudah tahu, pasti kalian menanganinya dengan tepat. Contoh kalau misalnya kelayangannya itu dari kekurangan gizi ya kalian yang harus kalian lakukan ya tambah makan aja ya, tambah aja makannya. Tapi Pak katanya kalau untuk makan itu kalau misalkan banyak makan saya itu malah tambah begal, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian begahnya pengen berkurang ya porsinya aja ya yang dijaga, porsinya sedikit aja, tetapi untuk jam makannya biar untuk pemenuhannya terpenuhi untuk tubuhnya, jam makannya ditambah aja, makannya sedikit tapi sering. Nah itu ya teman-teman ya, makannya sedikit tetapi sering. Tapi kalau misalkan yang sudah bisa makan banyak, nggak apa-apa, wajar aja, banyak makan aja nggak apa-apa ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian tahu kelayangannya itu karena memang kurang gerak, ya bergerak aja gitu, gampang kan ya. Gerak aja, lakukan hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan gitu ya, biar kalian itu aliran darah dan oksigennya lancar. Kalau terlalu lama berdiam diri di rumah, terlalu lama diam, duduk, tiduran, aliran darah kalian tidak akan lancar. Makanya kalau misalnya ketika bangun, ketika jalan sedikit juga ya pusing, kelayangan. Nah itu teman-teman ya. Nah, pusing dan kelayangan juga teman-teman itu bisa diakibatkan karena cemas. Ya, Pak, saya itu makannya udah banyak nih, olahraganya nih udah lancar ya, tapi masih tetap kelayangan. Kalian rasakan, kalian yang bisa merasakan, kalian yang tahu solusinya seperti apa, yang tahu penyebabnya seperti apa. Kalau misalnya kalian makannya sudah lancar nih, kemudian olahraganya juga sudah lancar, sudah sabar menjalani setiap hari makan sudah tepat gitu ya, olahraganya sudah tepat, tetapi masih juga kelayangan. Nah, mungkin kalian juga masih merasa cemas ya, karena dengan cemas itu bisa menguras energi dengan cepat ya. Sekarang berpikirnya begini, kita kan asam lambungnya sedang tidak baik, pencernaannya sedang tidak baik, jadi asupan gizinya juga sedang tidak baik. Yang dulunya bisa normal 100%, serapan gizinya sekarang itu ya taruhlah misalkan 50%. Tenaga kita cuma 50% gitu ya. Ditambah cemas, dikuras lagi yang 50%. Nah itu teman-teman ya. Jadi sangat banyak sekali ya faktornya kalau misalnya kita kelayangan, dan banyak sekali cara penanganannya yang tepat itu asal kalian tahu dulu dari mana. Kalau misalkan kelayangannya dari kekurangan gizi, tambah aja gizinya, tambah aja makannya.
ya. Cuman kalian harus perhatikan jenis makanannya itu yang seperti apa, ya, yang aman ya, yang bergizi gitu, yang tidak menyebabkan efek samping. Kemudian lakukan juga olahraganya yang menyenangkan, jangan terlalu olahraga yang berat ya. Kemudian dari cemas, ya redam saja cemasnya. Cara meredam cemasnya gimana? Tekankan dalam pikiran kalian, kalau sudah kalian paham asal mulanya dari mana, kalian jangan berpikir yang lain-lain, jangan berpikir tentang penyakit bahaya ya. Nah itu, karena kalau misalnya berpikir tentang bahaya, nanti kalian, waduh jangan-jangan ini penyakit berbahaya, jangan-jangan kita itu bakalan mati. Jangan berpikir ke sana ya, justru pemikiran itu yang membuat kalian cemas. Tanamkan saja dalam pikiran kalian bahwa penyakit ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh ya, karena bakalan sembuh ya. Jadi cuman kalian itu cara menjalaninya harus sabar gitu ya, harus sabar menjalaninya. Yakinkan dalam pikiran, tekankan dalam pikiran bahwa penyakit ini berbeda dengan penyakit yang lain gitu ya teman-teman. Kalau penyakit yang lain kan kita konsumsi obat apapun kalau misalkan gitu ya, selang 1 hari 2 hari, bahkan paling lama 1 minggu itu kita sudah sembuh. Tetapi untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh tahapan, butuh metode, dan butuh tempo. Kenapa seperti itu? Karena gangguan kita itu adanya di dalam ya. Ada perbaikan sedikit kita pakai, minum kita pakai, makan kita pakai, ngemil kita pakai. Nah itu teman-teman ya, jadi bersabar. Karena kunci paling utama itu adalah bersabar ya. Bersabar, selain yakin, yang terakhirnya ya harus sabar ya. Sabar menjalaninya. Cuman saya janji ya, suatu saat kalian pasti bakalan sembuh ya. Jadi perbaikannya itu memang tidak terlalu dirasakan sangat besar gitu ya. Untuk perbaikan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu setiap harinya pelan-pelan ya, bahkan seminggunya itu cuma ya beberapa persen, tapi alhamdulillah nggak apa-apa ya. Itu justru ada peningkatan, itu ada perbaikan, itu harus kita syukuri gitu ya teman-teman ya. Sabar saja menjalaninya, nanti juga kalau seiring dengan waktu kalian bakalan sembuh ya, akan sembuh total gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kalian ini sudah sembuh, sekarang sudah merasa sembuh, tetapkan saja 3P-nya, karena untuk kambuh daripada gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat besar sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tidak ingin kambuh-kambuh, jaga saja, tetapkan 3P-nya ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola berpikirnya dijaga. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Sekali lagi saya tekankan ya, kalau misalkan kelenyangan itu bisa dari kebutuhan gizi untuk tubuh kita itu masih tidak terpenuhi setiap harinya. Kenapa seperti itu? Wajar saja, lambung kalian itu sedang tidak beres, pencernaannya sedang tidak beres, jadi aliran energi untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi ya. Nah itu teman-teman. Nah untuk pemenuhannya akalin saja dengan ditambahin makannya. Kalau misalkan makannya dibanyakin tidak kuat, nggak apa-apa, makannya sedikit aja, kita akalin saja jam makannya yang kita perbanyak, jadi sering makanlah gitu ya. Nah itu, kemudian minumnya 8 gelas minimal dalam sehari. Sebetulnya untuk minum itu disesuaikan dengan berat badan, tetapi kalau misalkan kalian bingung lah ngitung-ngitungnya, nggak apa-apa, minimal 8 gelas aja. Karena kalau misalkan lebih juga nggak apa-apa, tidak ada efek samping. Efek samping ada, cuman tidak terlalu besar, cuman ya paling juga banyak kencing ya teman-teman ya. Nah itu, kemudian kelenyangan juga bisa karena memang aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh itu tidak lancar. Makanya lakukan penanganannya, jangan terlalu banyak diam diri di rumah ya. Lakukan jalan-jalan, aktivitas yang menyenangkan, kemudian lakukan hobi yang menyenangkan. Sering berjemur ya di pagi hari, minimal 30 menit dalam sehari ya. Tetapi untuk berjemur usahakan bagian kepala jangan kena sinar matahari untuk sementara. Karena apa? Kita ini sedang pusing ya kalau kena matahari. Dulu juga saya sempat begitu ya, saya berjemur, kepalanya terjemur, akhirnya ya ketika masuk ke rumah itu tambah pusing, cemas lagi gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan cemas, bukan cemas ya, kelenyangan juga bisa diakibatkan dari cemas ya, dari rasa cemas. Jadi kelenyangan itu bisa dari rasa cemas, karena untuk cemas itu bisa lebih cepat menguras energi kita. Jadi tekankan saja gitu, cemasnya redam saja. Caranya menekankan dalam pikiran kita bahwa penyakit ini
tidak berbahaya sama sekali. Penyakit ini, gangguan ini bisa kembali lagi sehat, bisa kembali lagi sembuh seperti dulu ya, dengan catatan asal kalian jangan berpikir yang lain-lain ya, karena untuk berpikir yang lain-lain itu yang bisa melahirkan cemas kalian gitu ya. Nah itu teman-teman, videonya untuk season kali ini saya tidak akan panjang lebar, hanya cukup sampai 16 menit aja ya. Kita nanti akan bahas lagi tentang sensasi yang lainnya di episode selanjutnya. Doakan saja supaya saya tetap sehat, dan doa saya juga semoga kalian cepat sehat, cepat membaik sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Biar hidup kalian itu penuh warna lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.